Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Setelah kita melewati episode yang kemarin tuh, ada sesuatu hikmah yang bisa diambil nggak dari cerita itu? Kalau ada komen ya. Oke, mari kita lanjut ke episode berikutnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke episode selanjutnya, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke episode selanjutnya. Maya, kemana kamu? Ya Allah, ada apa ini? Ucap Zainab sambil memandangkan wajahnya keluar jendela yang pecah tersebut. Dengan diiringi angin yang cukup besar, sepertinya akan terjadi hujan badai lagi malam ini. Dengan hati yang gundah, Zainab bergegas menelpon Zaki untuk memberikan kabar atas kejadian yang baru dialaminya. Ring, ring, suara telepon Zaki berbunyi. Panggilan suara tersebut berasal dari ibunya. Ibu? Tanyanya dalam hati. Ia segera mengangkat telepon tersebut. Halo, Assalamualaikum ibu. Ada apa bu? Ucap Zaki lewat telepon sambil menanyakan apa yang terjadi sampai ibunya menelpon dirinya tengah malam. Maya nak, Maya hilang, jawab Zainab. Ibu Zaki dengan nafas yang berat dan perkataan yang terdengar bergemetar. Maksud ibu, bagaimana Maya bisa hilang? Tanya Zaki semakin keheranan. Pokoknya kamu harus pulang sekarang juga. Sekarang ini darurat nak. Kamu harus melihat semua ini. Nanti ibu akan ceritakan semuanya di rumah, jelasnya. Saat mendengar penjelasan ibunya Zaki, segera membenahi tasnya dan segera pergi ke rumah ibunya. Namun saat ia ingin pamit dengan Malik, ia tidak melihat Malik ada di dalam rumah. Malik! Malik! Teriak Zaki sambil mencari ke berbagai ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Kemana Malik? Ah, sudahlah. Tanpa pikir panjang, ia segera keluar dari rumah tersebut dan bergegas menaiki motornya. Ia berpikir, mungkin Malik pergi ke rumah saudara-saudaranya untuk menjenguk Dadang, adik Rahmat atau suami Sisil, yang baru saja pulang dari rumah sakit. Karena perjalanan yang cukup jauh mengharuskan Zaki melewati jalan pintas agar bisa cepat sampai ke rumah ibunya. Ia memilih melewati dusun Agon, di mana jalanan di sana cukup terjal dan juga licin. Belum lagi jalanan yang sepi dan dikelilingi oleh semak belukar. Plang bertuliskan dusun Agon telah dilihatnya. Kini Zaki memasuki kawasan tersebut. Jam menunjukkan 00.45 waktu dini hari. Waktu yang sangat sepi ditemani oleh angin yang dingin dan berhembus sangat kencang. Walaupun sudah menggunakan jaket yang cukup tebal, namun Zaki masih dapat merasakan aura-aura negatif di sekelilingnya. Kala itu gerimis sudah mulai turun, yang semakin membuat suasana perjalanan Zaki menjadi lebih mengerikan. Apakah aku sebaiknya berteduh dulu? Hujan semakin lebat. Zaki bertanya-tanya dalam hatinya. Petir dan gemuruh terus mengagetkan Zaki. Bajunya yang hampir lepek karena air hujan mengharuskannya berhenti di tengah perjalanan. Kemudian ia melihat sebuah rumah tua dari kejauhan dan menghampiri rumah tersebut. Zaki hanya sekedar meneduh. Ia tidak ingin mengganggu pemilik rumah, apalagi harus membangunkannya. Zaki berdiri di luar rumah tersebut, kemudian duduk di sebuah bangku kayu yang sudah cukup reot. Berapa lama lagi hujan ini akan berhenti? Ucap Zaki dalam hati. Sementara itu Zainab, ibu Zaki, masih menunggu kehadirannya. Kini ia hanya mengurung diri di kamarnya. Zainab seperti mengalami syok yang begitu hebat. Mulutnya tak berhenti untuk melafadzkan doa-doa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba pintu kamar Zainab ada yang menggedor-gedor.
Suaranya cukup keras sampai membuat Zainab semakin ketakutan. "Zaki, apa itu kau, nak?" tanya Zainab sambil membangunkan tubuhnya dari tempat tidur. Pertanyaan-pertanyaan itu terus diucapkan oleh Zainab, namun tidak ada yang menjawab. Sementara pukulan dari balik pintu kamarnya semakin keras. Jantung Zainab kembali berdegup dengan kencang. "Zaki, apa kau sudah sampai?" teriak Zainab sambil menuju ke arah pintu kamarnya. Saat Zainab mendekat ke arah pintu, suara gedoran pintu tersebut semakin keras, membuat nyali Zainab turun dan rasa ketakutannya semakin besar. Ia berusaha melawan semua itu dengan memberanikan diri untuk membuka pintu kamarnya, dan Zainab membuka sedikit pintu kamarnya. Suara tersebut tiba-tiba menghilang. Dia perlahan membuka lebar pintunya, tangan yang bergemetar dengan ekspresi wajah yang masih terlihat panik atas kejadian yang baru saja ia alami semakin membuat keringat pada tubuhnya keluar begitu deras. "Zaki," ucap Zainab pelan sambil melebarkan pintu kamarnya. Namun, saat pintu tersebut telah terbuka lebar, tidak ada seorang yang terlihat di luar apalagi untuk menggedornya. Angin tiba-tiba menghembus dengan kencangnya. Suara desisan ular tiba-tiba terdengar lagi. "Astaghfirullahaladzim," ucap Zainab sambil terus berzikir dengan tasbih yang ia bawa. Karena hawanya semakin membuat bulu kuduknya merinding, Zainab segera menutup kembali pintu kamarnya. Namun, belum sampai ia menutupnya, Maya tiba-tiba mengagetkan Zainab. Muka Maya yang masih penuh darah, bajunya sudah robek tak karuan, serta hijab yang ia kenakan sudah lepas sehingga rambutnya terurai acak-acakan dengan mendadak muncul di depan wajah Zainab. Maya bergelantungan di depan pintu layaknya seekor kelelawar. Sontak saja wajah Maya yang sangat dekat dengan Zainab membuat Zainab berteriak histeris dan segera lari menjauhi Maya. Maya pun tidak diam begitu saja. Ia merayap bagaikan cicak mengelilingi kamar Zainab. Wajah Zainab sangat tegang. Kepalanya semakin pusing ketika melihat Maya terus berputar mengelilingi tembok kamar tidurnya. "Maya, kenapa dengan kamu, nak?" ucap Zainab tiba-tiba tersungkur kaku. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiba-tiba jin yang merasuki Maya tertawa melihat Zainab yang begitu ketakutan. "Kamu takut, Ibu?" Hahaha. Tambahnya lagi, suara Maya begitu menyeramkan. Suara lelaki serak ditambah seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya, sehingga di saat ia berbicara terkesan besar dan juga tidak begitu jelas. "Bagaimana kalau aku membunuhmu?" Ucapan Maya kali ini semakin membuat Zainab ketakutan. Ia pun merangkak mundur menjauhi Maya. Maya pun tiba-tiba mengambil tongkat yang biasa digunakan ibunya untuk berjalan ketika kakinya sakit. "Kematianmu sudah dekat," ucapnya lagi. Sambil memegang tongkat tersebut, Maya mulai mendekati Zainab dan mengarahkan tongkat kayu tersebut ke arah tubuhnya. "Maya, istighfar, May, ingat Allah." Jin yang merasuki Maya malah tertawa dengan keras. Ia sangat suka jika melihat manusia sangat ketakutan saat berhadapan dengannya. Kini, Bu Zainab tersandar di lemari baju dirinya, tidak dapat mundur kembali. Sementara itu Maya semakin dekat dengannya. Suara desisan ular dan erangan yang keras keluar dari mulut Maya memuntahkan sesuatu ke arah Zainab yang tak lain adalah darah berisikan cacing dan nanah. Buah! Suara muntahan tersebut tepat mengenai wajah Zainab. "Ya Allah," ucap Zainab sangat ketakutan. Bau dari muntahan tersebut sangatlah busuk. Wajah Zainab semakin pucat. "Inilah akhir dari kematianmu," ucap Maya sambil memukul kepala Zainab dengan kayu yang ia bawa tadi. Prak! Suara pukulan. Zainab pun terpental ke arah pintu di kamarnya. Pukulan itu sangatlah kencang
sehingga menyebabkan kuping Zainab berdengung dan kepalanya mengeluarkan darah segar dan kentang. Nafas Zainab terdengar sesak, dirinya tak mampu lagi berdiri. Ya Allah, bantulah aku, lindungilah aku, ujar Zainab dalam hati, meminta perlindungan kepada Allah. Sementara itu Maya kembali mendekati Zainab. Kali ini dirinya tiba-tiba memecahkan kaca lemari baju dan mengambil salah satu puing kaca tersebut untuk melukai Zainab. Saat melihat itu, mata Zainab kembali melotot. Dirinya belum bisa berdiri dan hanya bisa melihat Maya dengan posisi tubuh tengkurap. Darah dari kepala Zainab terus menyucur deras. Dari kuping sebelah kanannya sudah tidak bisa mendengar lagi akibat pukulan keras tersebut. Apa kau ingin tahu siapa aku? Tanya jin yang berada di dalam tubuh Maya tersebut. Aku adalah iblis yang telah dilukai oleh anakmu, ucapnya keras. Zainab pun syok mendengar ucapan jin yang merasuki tubuh istri dari anaknya itu. Allah bersama orang-orang yang beriman, engkau pantas dilukai dan disakiti wahai iblis laknatullah, teriak Zainab menentang jin tersebut. Mendengar ucapan tersebut membuat jin tersebut semakin marah. Ia kemudian dengan cepat merayap ke atas lampu dan meloncat dari lampu tersebut ke arah Zainab sambil memegang puing kaca yang telah ia siapkan untuk menusuk keras tubuh Zainab. Apa sekarang ada yang melindungimu, wahai ibu tua? Cepat minta perlindungan kepadanya untuk melawanku, teriaknya keras sampai teriakannya tersebut menggoyangkan seisi kamar Zainab, sehingga menyebabkan semua barang-barang yang ada di dalamnya hancur berantakan. Dengan menggunakan tubuh Maya, jin tersebut kemudian melompat dan brak, puing kaca tersebut ditancapkannya. Namun Zainab dapat menghindar dari serangan tersebut karena ia menggulingkan badannya ke arah samping. Maya kemudian menengok ke arahnya. Matanya yang penuh dendam semakin memperlihatkan wujud asli dari jin tersebut. Zainab tahu betul sepertinya jin tersebut sangat membenci keluarganya. Apa yang kamu inginkan dari dia, aku dan keluarga anakku? Tanya Zainab dengan nada marah. Ia hanya tersenyum jahat, kemudian menarik kembali kaca yang telah tertancap di lantai kayu tersebut. Katamu apa? Jin tersebut kembali bertanya sambil berdiri dan menggenggam kencang kaca yang sangat tajam tersebut. Dengan wajah menyeramkan dan dipenuhi darah, Maya melangkah mendekati Zainab. Yang aku mau adalah membunuhmu, ucapnya keras sambil menaikkan puing kaca tersebut menggunakan kedua tangannya layaknya ingin menancapkan tongkat di tanah. Matilah kau! Teriakan keras disertai guncangan yang begitu hebat membuat seisi kamar hancur berantakan. Belum sempat ia melukai Zainab, tiba-tiba azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jin yang ada dalam tubuh Zainab kesakitan. Melihat peristiwa tersebut membuat Zainab semakin percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriak jin tersebut kemudian keluar dari badan Maya. Brak! Tubuh Maya pun langsung terjatuh. Saat itu juga Zainab berusaha membangunkan badannya untuk menolong Maya. Namun rasa sakit pada tubuhnya membuatnya tak mampu untuk bangun. Badannya lemas, kepalanya bertambah pusing, ditambah lagi darah yang masih terus keluar dari kepalanya. Sementara itu, Zaki pun tiba-tiba terbangun dari tidurnya saat mendengar azan subuh. Astagfirullah, aku ketiduran. Wajahnya panik tatkala ia melihat jam menunjukkan pukul 4.30. Ia langsung berpikir tentang ibunya. Pikirannya makin tak karuan. Lebih baik aku sholat subuh dulu sebelum kembali melanjutkan perjalanan, ucapnya dalam hati.
Sebelum ia mencari masjid, tiba-tiba pemilik rumah tersebut keluar sambil membawa sajadah dan juga mukena. "Hei, kamu siapa?" tanya seorang wanita tua pemilik rumah. "Aku Zaki. Mohon maaf aku mengagetkanmu, Bu," jawabnya. "Ngapain kamu di depan rumah saya? Kayak maling saja," tanyanya lagi dengan wajah yang begitu sinis. "Oh iya, sekali lagi saya minta maaf, Bu. Saya tadi numpang berteduh. Karena hujan lebat pas saya berteduh, saya sampai ketiduran di kursi ibu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Saya juga gak enak kalau harus mengganggu ibu dengan mengetuk pintu ibu. Karena kan memang sudah malam juga. Jadi saya pikir malah nantinya saya mengganggu waktu istirahat ibu," jelasnya. Wanita tersebut tidak bertanya apapun lagi kepada Zaki. Ia terus memperlihatkan mimik wajah yang sinis kepadanya, lalu pergi meninggalkan Zaki sambil nyeloteh. Anak sekarang gak punya sopan santun. Mendengar celotehan tersebut semakin membuat Zaki merasa bersalah. Kemudian ia pergi dari kediaman wanita tersebut dan mencari musola terdekat untuk dia sholat subuh. Sesampainya di musola, Zaki mendengar warga setempat sedang membicarakan kematian seorang wanita. "Tahu nggak, Bu Lela yang judes itu kemarin malam mati bunuh diri di danau," ucap salah seorang warga di situ. Setelah menguping pembicaraan tersebut, kemudian ia menghampiri warga di situ. "Bu Lela itu yang tinggal di rumah sana?" tanya Zaki sambil menunjuk arah jalan menuju rumah wanita yang ia jadikan tempat berteduh semalam. "Iya benar Mas," jawab mereka. "Mati bunuh diri? Tidak mungkin. Saya baru saja berbincang sama beliau tadi sebelum saya berangkat ke sini," ujar Zaki penuh keheranan. Warga setempat memperhatikan Zaki dan kembali bertanya, "Kamu orang mana? Saya belum pernah lihat kamu sebelumnya." "Oh iya, saya Zaki. Jadi tadi malam saya berteduh di rumah tua di tepi jalan sana, dan saat subuh tadi saya bertemu wanita tua juga, dan dia pemilik rumah tersebut. Mana mungkin dia sudah mati, karena baru saja saya tadi bertemu dengannya," jawab Zaki. Warga tersebut kemudian berasumsi bahwa arwah Lela gentayangan karena semasa hidupnya dia seorang pendukun. "Pendukun?" tanya Zaki keheranan. "Iya Mas, banyak banget orang yang mati sama dia karena ulahnya nyantet sama guna-guna orang." Saat warga tersebut berbicara seperti itu, kemudian Zaki bertanya kembali, "Kalau dia pendukun, kenapa saya tadi bertemu dengannya dan dia membawa sajadah dan mukena untuk sholat?" Warga tersebut kemudian kembali menjawab bahwa Lela adalah pendukun munafik. Dia kerap kali melakukan ibadah sholat untuk menutup-nutupi profesinya tersebut. Setelah obrolan singkat tersebut, kemudian mereka semua masuk ke musola untuk melaksanakan sembahyang subuh. Usai sholat subuh, kemudian Zaki melanjutkan perjalanannya. Jam menunjukkan pukul 5.30. Dia telah memperkirakan akan sampai ke rumah pada pukul 6.15. Sesampainya di rumah, Zaki terkejut melihat jendela rumah ibunya yang pecah, pintu rumahnya yang terbuka, dan juga pada saat ia masuk ke dalam semua keadaannya sangat kacau. Barang-barang di rumahnya hancur, bahkan sudah seperti gudang yang tak terurus. "Ibu!" teriak Zaki sambil berlari dan masuk menuju kamar ibunya. Betapa terkejutnya dia tatkala melihat ibu dan juga istrinya yang berbaring tak berdaya dengan darah yang sangat banyak menyelimuti keduanya. Zaki menangis tak henti-hentinya. Setelah dicek urat nadinya, ternyata mereka berdua sudah tidak bernafas lagi. Bagaimana bisa dua orang yang ia sayangi pergi begitu cepat? Saat melihat jenazah sang istri yaitu Maya, Zaki melihat keganjalan di mana wajah Maya sama persis seperti Sisil. Sama yang dimaksudkan di sini ialah semua bekas luka dan juga memar di wajahnya sama seperti kondisi Sisil saat itu. Setelah itu,
Zaki pun berasumsi bahwa yang dimaksud ibunya saat itu adalah ini. Maya disihir sama seperti Sisil, ujar Zaki dalam hati. Setelah itu Zaki pun segera mengurus jenazah mereka. Yang sabar ya Pak. Semua warga yang datang ke kediaman Zaki turut berbelasungkawa atas kematian ibu dan juga istrinya yang tidak diduga tersebut. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 bulan kemudian, setelah kejadian itu, Zaki seakan trauma dan dirinya bertekad tidak akan mau mengobati orang-orang lagi yang terkena gangguan jin atau sihir dan santet sekalipun. Namun kala itu Malik, teman yang sudah dianggap seperti keluarganya sendiri, kembali menghubungi Zaki. Tring! Suara telepon berdering. Zaki pun mengangkat telepon tersebut. Halo, assalamualaikum Malik. Ada apa? Tumben menelepon nih, tanyanya. Zaki, aku mau meminta bantuanmu lagi. Kali ini sangatlah serius, ujarnya. Bantuan apa Malik? Kalau soal meruqyah lagi aku tidak mau. Kau kan sudah tahu tentang itu. Zaki, aku mohon sekali ini saja. Adikku David kali ini ia mengalami gejala yang sama seperti Sisil waktu itu. Apakah kamu mau membantuku? Karena kau memaksa, baiklah. Itulah percakapan terakhir Zaki dengan Malik sebelum ia menutup handphonenya. Zaki terus berpikir, ia harus mencari cara agar dapat menghilangkan rasa trauma pada dirinya. Teriak Zaki. Ia sepertinya masih terbayang-bayang dengan jasad Maya dan ibunya yang mati secara tidak wajar akibat jin tersebut. Setelah berteriak histeris, Zaki kemudian beristighfar. Astagfirullahaladzim. Aku tahu apa yang ia rasakan. Tidak mudah baginya untuk cepat melupakan rasa trauma tersebut dalam sekejap. Daripada ia terus memikirkan hal yang hanya membuatnya stres, ia pun kemudian berwudu dan melaksanakan sholat sunnah duha. Di mana adikmu Malik? Tanya Zaki. Dia di kamar itu, tunjuknya. Zaki berjalan menuju kamar tersebut. Ia sangat keheranan karena pintu dan tulisan-tulisan Arab tersebut sama persis saat ia hendak meruqyah Sisil. Ada apa? Apa kau yang menempel ini Malik? Iya, aku yang menempelnya. Kenapa kau lakukan ini? Terbangun Zaki dari tidurnya dengan wajah yang terlihat pucat disertai dengan nafas yang begitu berat. Mimpi apa ini? Tanyanya dalam hati. Ia teringat ia ketiduran usai mengerjakan sembahyang duha tadi. Kemudian Zaki terus beristighfar, mengagungkan nama Allah. Setelahnya ia berdiri dan mencari handphonenya. Ia menelpon Malik. Halo, assalamualaikum Malik. Iya, waalaikumsalam Zak. Ada apa telepon lagi? Sepertinya aku tidak bisa Malik. Aku tidak bisa. Tidak bisa kenapa? Ayolah bantu sahabatmu ini. Pikiranku sedang kacau melihat adikku seperti ini Zaki. Hanya kamu yang bisa melakukannya, ujar Malik memohon. Baiklah, izinkan aku untuk menemui Adam, ustadz pendamping yang akan membantuku untuk menyelesaikan kasus ini. Aku butuh waktu 3 hari sebelum aku mengobati adikmu Malik. Mendengar perkataan Zaki, Malik mengiyakannya. Setelah itu, Malik bergegas membenahi semua barang-barangnya. Ia akan menemui Adam, sahabat lamanya yang sama bertugas sebagai peruqyah. Untuk sampai ke kediaman Adam, ia harus menempuh jarak yang lumayan jauh karena rumah Adam berada di desa Bejo, sekitar 5 jam untuk sampai ke sana jika ia menggunakan motor. Zaki pun memutar pedal gasnya dan segera pergi meninggalkan rumah ibunya yang sudah sepi dan tak ada penghuninya. Jam menunjukkan pukul 15. Ia pastikan akan sampai di desa Bejo sekitar 3 jam lagi. Kemudian Zaki berhenti sejenak di salah satu musola untuk menunggu waktu sholat asar.
Sambil menunggu, ia kemudian membeli roti dan juga air minum di sebuah warung yang tak jauh dari musola tempat ia beristirahat. Ia duduk sejenak sambil memakan sebungkus roti gandum. Pikirannya sedikit tenang tatkala ia mengganjal makanan ke dalam perutnya. Mungkin ini yang menyebabkan aku kurang fokus kali, pikirnya. Setelah menyantap roti dan meneguk air, kemudian ia kembali ke musola dan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum asyar. Sambil menunggu sholat asar, ia pun sedikit menyandarkan tubuhnya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kamu Ustadz Zaki?" tanya seorang lelaki yang ternyata adalah pengurus musola tersebut. Zaki pun mengangguk keheranan. Kenapa dia bisa tahu namaku? Pikirnya. "Pergi dari musola ini pembunuh!" teriaknya keras. Pengurus musola tersebut kemudian melemparkan sebuah koran berisi berita tentang dirinya. Seorang ustadz telah membunuh seorang wanita yang disinyalir terkena gangguan sihir. Setelah membaca koran tersebut, ia terkaget. Jantungnya berdegup kencang ditambah sedikit keringat keluar dari keningnya. "Berita ini salah, Pak. Saya tidak membunuh dia. Dia memang telah meninggal setelah saya mengeluarkan jin yang bersarang pada tubuhnya. Itu artinya dia meninggal karena sihir, bukan karena saya," jawab Zaki membela. "Alah, sihir apa? Yang penting kamu bukan seorang dokter yang dapat mengobati orang sembarangan. Kamu ini hanyalah seorang pembunuh berkedok ustadz. Dia patut dibunuh, lempari dia dengan batu. Jadikan musola ini saksi bahwa kita telah membunuh musuh Allah. Bunuh dia!" teriaknya. Mas, bangun mas, sudah asar, bangun mas, sudah asar, bangun mas, bangun." Allahu Akbar. Terkagetnya Zaki saat pundaknya ditepuk oleh seorang jamaah yang hendak sholat asyar. Aku ketiduran lagi, dan kali ini aku mimpi buruk lagi. Ya Allah, pertanda apa ini? Ucapnya dalam hati. Setelah itu, Zaki kembali mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat asar. Usai sholat, ia duduk di luar musola sembari memakai sepatunya. "Kamu orang baru di sini?" tanya seseorang dari arah belakang Zaki. Zaki pun menoleh ke arahnya. "Oh bukan kek, saya hanya istirahat sejenak di sini. Kebetulan perjalanan masih cukup jauh, jadi saya sempatkan sholat asar dulu, takut gak sempat," jawabnya. "Oh, memangnya kamu mau kemana?" tanya lagi lelaki tua tersebut. Rambutnya yang sudah agak memutih ditambah sorban yang meliliti lehernya dan sajadah yang diurai di pundaknya membuat seperti seorang ustadz juga. "Saya mau ke desa Bejo kek. Ada urusan yang harus saya selesaikan di sana." "Desa Bejo? Kamu jangan ke sana." "Hah? Memangnya kenapa kek? Kamu belum tahu cerita terbaru dari desa itu?" "Belum," jawab Zaki penasaran. "Desa itu sekarang menjadi desa penyembah setan. Akibat perbuatan seorang ulama besar yang dulunya sangatlah agamis, namun setelah ia berkuasa, ia mengubah segalanya." "Ulama yang kamu maksud itu apakah Adam kek?" "Aku tidak tahu namanya, tapi dia masih terlihat muda. Aku sarankan agar kamu mengurungkan niatmu untuk pergi ke sana," tambahnya. Mendengar perkataan tersebut membuat Zaki semakin penasaran. Namun tekadnya untuk pergi ke sana harus ia selesaikan. "Aku akan tetap ke sana," jawab Zaki. Kakek-kakek tersebut kemudian berjalan dan pergi meninggalkan Zaki. Sebelum ia pergi, ia berpesan, "Aku sudah peringatkan kamu." Zaki pun menengok jam di tangannya. Pukul 16. "Aku harus segera berangkat agar tidak kemalaman," ucapnya dalam hati. Ia mengendarai motornya lagi dan melewati perjalanan yang cukup terjal. Namanya juga desa, jalanannya tidak terlihat bagus, apalagi di sekelilingnya masih dibatasi dengan semak belukar. Jam pun telah menunjukkan pukul 18.05. 15 menit lagi, ia akan sampai di desa Bejo. Sebelum sampai di desa Bejo, tiba-tiba Zaki bertemu dengan Adi. Ia pun memberhentikan motornya.
Astagfirullah. Adi, sedang apa kamu? Tanyanya. Tubuh Adi berlinangan darah. Terlihat bekas cambukan di sekujur tubuhnya. Betisnya bolong seperti disundut oleh besi panas. Ia merangkak dan tak berbicara. Bibirnya pucat. Wajahnya babak belur seperti habis dipukuli oleh puluhan orang. Ia hanya mengerang kesakitan. Biar ku bantu, ucap Zaki. Langsung membopong tubuh Adi dan menaikkannya ke motor. Zak, aku mohon kamu jangan ke desa Bejo. Di sana banyak orang zalim. Ini yang mereka perbuat kepadaku, ujar Adi sambil terbata-bata dalam berbicara. Zaki pun berpikir sejenak. Ia bingung, ingin memilih lanjut atau langsung pergi ke rumah Malik membawa kakaknya ini. Aku sepertinya sekarat, teriak Adi. Kepanikan semakin dirasakan olehnya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Malik mengantarkan adiknya ini. Ia berpikir lebih baik ia segera membawa Adi ke rumah sakit di sana daripada dia harus mementingkan egonya. Aku akan ke rumah Malik, itu tandanya aku akan langsung meruqyah adiknya. Apakah aku bisa melakukannya sendiri? Itulah yang Zaki rasakan saat ini. Bimbang, takut, dan rasa trauma itu menjadi satu dalam tubuhnya. Pegangan yang keras ya, aku akan membawamu pulang, ujar Zaki sambil memutar arah motornya dan kembali untuk mendatangi rumah Malik. Kala itu, hari semakin malam dan gelap. Zaki terus melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia merasa bahwa dia harus segera mendapatkan pengobatan. Pukul 21, Dusun Pamanah. Zaki telah melewati plang bertuliskan Dusun Pamanah, yang artinya sebentar lagi akan sampai ke rumah Malik. Namun, saat Zaki sedang melihat kaca spion motornya, ia tiba-tiba melihat mulut Adi menganga, mengeluarkan darah dari mulutnya, disertai lidahnya yang menjulur panjang seperti ular yang akan memangsa korbannya. Lidahnya tersebut menjulur sampai melilit leher Zaki. Astagfirullahaladzim, ucap Zaki yang dengan cepat menekan pedal rem motornya dan berusaha melepaskan lilitan lidahnya yang semakin mencengkram leher Zaki. Adi, apa yang kau lakukan? Teriak Zaki dengan suara yang serak karena lilitan tersebut semakin bertambah kencang tatkala dia berusaha melepaskannya. Mata Adi malah semakin melotot dan tiba-tiba ia memuntahkan lintah dan juga kelabang dari dalam mulutnya, dan semua itu mengenai badan Zaki. Wajah Zaki semakin panik, matanya melotot tatkala binatang-binatang tersebut merayap. Darah yang kental disertai bau busuk keluar terus-menerus dari mulutnya. Zaki terus memegang lidah Adi dan berusaha sekuat tenaga untuk melepasnya. Ya Allah yang maha mendengar doa-doa hambanya, aku memohon dengan pertolonganmu. Aku memohon dengan kekuatanmu. Bantulah aku. Jauhkanlah sihir yang sedang berusaha melukaiku. Aku meminta kepadamu ya Allah. Tiada daya dan upaya melainkan pertolonganmu. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ucap Zaki sambil menarik lidah Adi, dan semua atas izin Allah. Lidah Adi pun putus dan dengan cepat Zaki berlari menjauhi Adi. Astagfirullah. Zaki terus berzikir. Nafasnya terdengar berat. Ia sangat kelelahan akibat kejadian tersebut. Entah Zaki berlari sudah sampai sejauh mana, sampai akhirnya ia melihat rumah. Ia menghampiri rumah tersebut. Ini kan rumah milik kakeknya Malik. Iya, aku tahu persis. Aku dulu pernah kesini untuk menemuinya. Ini Dusun Pamanah. Iya. Zaki pun langsung bergegas menelpon Malik agar ia dapat membantunya. Namun tidak ada jawaban darinya. Ia terus melihat ke arah semak belukar di depannya. Walaupun ia sudah berada di teras rumah, rasa kekhawatiran tersebut terus menghantuinya. Apakah Adi mengikutiku? Saat Zaki terus-menerus melihat ke arah depan di sana, tiba-tiba, prak! Seseorang memukulnya dari arah belakang dan Zaki pun pingsan tak sadarkan diri. Kira-kira siapa ya yang memukul Zaki? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.